Selamat pagi, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Kita ingat kembali materi sebelum ini yaitu katabolisme. Katabolisme dan anabolisme itu berlawanan ya. Kalau anabolisme itu proses penyusunan senyawa kompleks, sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu kalau anabolisme itu prosesnya membutuhkan energi, sedangkan katabolisme prosesnya menghasilkan energi. Selanjutnya, contoh proses anabolisme pada makhluk hidup adalah fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, kemosintesis, dan sintesis lemak dan protein. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yang berupa air dan karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik, yaitu berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya. Persamaan reaksi fotosintesis yaitu 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air akan menghasilkan glukosa dan 6 molekul oksigen dengan bantuan energi cahaya dan klorofil. Jadi untuk fotosintesis itu bahannya adalah karbon dioksida dan air. Sedangkan hasilnya yaitu berupa glukosa dan oksigen. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Nah, ini ada gambar letak kloroplas itu ada di mana sebenarnya. Jadi kloroplas itu letaknya pada bagian organ daun pada tumbuhan. Jika dilihat struktur daunnya, ada jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ini mengandung kloroplas. Jadi kloroplas ada di dalam jaringan mesofil pada daun. Nah, di dalam kloroplas itu berisi pigmen klorofil yang mengakibatkan warna hijau pada tumbuhan. Dan kloroplas dibungkus oleh 2 lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut stroma. Jadi stroma adalah cairan di dalam kloroplas. Di dalam stroma atau cairan di dalam kloroplas terdapat kantong-kantong datar yang disebut tilakoid. Jadi kalau pada gambar itu bisa dilihat ada seperti tumpukan koin berwarna hijau. Nah, satu lapis koin itu dinamakan tilakoid. Sedangkan satu tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Nah, di kloroplas inilah akan terjadi fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung dalam 2 tahapan reaksi. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap atau bisa disebut dengan siklus Kelvin. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya terjadi pada membran tilakoid. Ingat, tilakoid itu adalah kantong-kantong datar. Jadi satu lapis itu namanya tilakoid. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem
yang tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH2. Jadi ATP dan NADPH2 itu adalah energi. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua. Yang pertama, fotosistem 1 P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 atau P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Jadi cahaya matahari itu yang sebenarnya adalah berwarna putih. Nah, kemudian warna putih itu nanti akan dibiaskan menjadi beberapa macam warna, yaitu yang kita ketahui dengan warna Magico Hibiniu. Seperti tampak pada skema panjang gelombang. Nah, untuk cahaya matahari itu di sebelah kanannya sinar UV bisa dilihat. Fotosistem 1 yaitu panjang gelombangnya 700 nanometer. Nah, itu menyerap kuat warna merah. Kemudian geser ke kiri, agak ke kiri itu warnanya jingga atau oranye dan seterusnya. Pigmen-pigmen dalam fotosistem berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Energi tersebut digunakan oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A, untuk melepaskan elektronnya. Ada dua macam aliran elektron, yaitu jalur siklik atau bisa disebut dengan fotofosforilasi siklik, dan jalur non-siklik atau fotofosforilasi non-siklik. Nah, ini untuk skema fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Dimulai dari fotosistem 1. Nah, untuk ini bulat-bulat berwarna hijau ini adalah klorofil A pada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang bulat itu adalah klorofil A. Dimulai dari fotosistem 1. Ini elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1. Nah, ini akan ditangkap oleh akseptor elektron, yaitu akseptor primer. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem ferrodoksin. Di sini disingkat dengan FD. Dari FD, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jalur elektron siklik menghasilkan ATP. Ya. Kemudian kita lanjut ke jalur elektron non-siklik di fotosistem 2. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Nah, ini foton itu artinya cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil. Nah, ditangkap oleh klorofil ini yang bulat-bulat hijau untuk memecah molekul air
Nah, pemecahan molekul air ini dinamakan dengan fotolisis. Untuk reaksi fotolisis itu ada di sini. Nah, ini adalah reaksinya. H2O itu kan molekul air, dipecah menjadi 2H+ ditambah 2 elektron ditambah setengah oksigen. Nah, itu pemecahan molekul air. Kemudian, elektron yang dilepaskan dari hasil fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron, yaitu berupa kompleks sitokrom. Dalam proses ini terbentuk ATP. Nah, ini terbentuk ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Nah, ini ada cahaya dalam waktu bersamaan. Menyerap cahaya dan melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau ferrodoksin Fd. Pada akhirnya elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP+ dan ion H+. Hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP. Nah, ini 2H+. Ini tadi kan hasilnya dari pemecahan molekul air. Nah, itu diikat oleh NADP+, membentuk NADPH2. Nah, ini membentuk NADPH2. Lanjut ke reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap terjadi tanpa memerlukan cahaya. Untuk yang tadi reaksi terang kan memerlukan cahaya. Kalau reaksi gelap tanpa memerlukan cahaya. Berlangsung di dalam stroma atau cairan kloroplas. Reaksi gelap memiliki 3 tahapan. Yang pertama tahap fiksasi, yang kedua tahap reduksi, yang ketiga tahap regenerasi. Nah, ini skema reaksi gelapnya bisa diperhatikan. Pada tahap fiksasi, karbon dioksida berikatan dengan RuBP atau ribulosa bifosfat membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim RuBP karboksilase atau Rubisco. Nah, bisa diperhatikan untuk fase 1. Fase 1. Yang ini. Kemudian dilanjutkan ke tahap reduksi. Pada tahap ini PGA atau 3 fosfogliserat tadi hasilnya dari fiksasi itu diubah menjadi DPGA melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL dan G3P. Kemudian dilanjut ke tahap regenerasi. Pada tahap ini hasil dari reduksi tadi yaitu berupa
PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RuBP. Untuk menyelesaikan ini, siklus menghabiskan 3 ATP. Adapun sebagian PGAL yang lain digunakan untuk membentuk glukosa.